Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali. Eh, Kali ini kita akan sedikit membahas tidak spesifik kepada suatu saham, tapi kita akan menganalisa kenaikan IHSG kemarin yang lumayan viral ya, bertepatan dengan pidato kepresidenan. IHSG menembus 8.000 all time high. Kita akan bahas tentang seberapa atau saham apa saja yang mendorong kenaikan IHSG dengan garis yang kita tarik kontribusi sejak awal tahun. Oke, yang pertama yang paling menjadi pendorong IHSG sepanjang tahun ini berdasarkan data statistik sampai 15 Agustus ya. Itu yang pertama ada DCII. Kita akan cek DCII. Sebentar. Ini sejak awal tahun sudah naik sebanyak 7,5 kali dari 41.000 ke 360.000-an. Dengan kontribusi itu sekitar 344 poin terhadap kenaikan IHSG. Lalu yang kedua ada DSSA. Jadi ini tidak seperti IHSG beberapa tahun lalu ya, di mana kenaikan IHSG ditopang oleh saham-saham big cap yang legend seperti Big Bang maupun tambang-tambang besar ya. Lalu DSSA sepanjang tahun sudah naik sebesar 148% atau 150% dengan kontribusi sebesar 211 poin untuk kenaikan IHSG-nya. Lalu ada BRPT ya. Bentar. Grup Barito ya. Ini juga sejak awal tahun sudah naik sebesar 150%. Ini kemarin sempat koreksi. Di mana BRPT itu berkontribusi sebanyak 85 poin kenaikan IHSG. Lalu ada Telkom. Kita akan bahas 5 saja ya. Telkom yang cukup masif diborong asing sejak pertengahan tahun. Sejak awal tahun Telkom sudah naik sebesar 26%, namun dengan bobotnya Telkom berkontribusi sebanyak 80%, 80 poin terhadap kenaikan IHSG. Dan yang kelima cukup mengagetkan menurut saya ya, di mana IHSG itu salah satunya atau 5 besarnya didukung oleh kontribusi dari saham baru yaitu CDIA, di mana sejak awal tahun jika kita tarik dari awal IPO itu sudah naik sebesar 7 kali, di mana itu sama dengan kontribusi sebanyak 43 poin dengan kenaikan IHSG sampai ke 8.000. Lalu yang keenam ada TPIA sebanyak 38 poin, lalu Antam, CASA, bahkan MTEK dan Cuan juga ikut berkontribusi masuk ke dalam 10 besar saham yang berkontribusi untuk membantu IHSG mencapai all time high-nya di 8.000. Justru yang menjadi beban terhadap seiring kenaikannya IHSG adalah beberapa saham big cap yang koreksi sejak awal tahun. Yang paling besar pengaruhnya terhadap IHSG penurunannya adalah nomor 1 itu ada BMRI. Sejak awal tahun sudah turun sebanyak 14%, di mana itu cukup berdampak sebanyak 75 poin terhadap IHSG. Lalu BBCA 57 poin, Bayan 33 poin, dan AMRT 23 poin, Goto 16 poin, Adro 15 poin, Bank Mega 10 poin, ICBP 9 poin, dan UNTR 8,5 poin. Jadi kenaikan IHSG memang sudah terencana dan sangat
bertepatan sesuai dengan yang diinginkan oleh presiden ya. Lalu kita harus apa? Yang jelas kemungkinan besar setelah ini akan ada koreksi ya, besar atau kecilnya ya kita tidak tahu, tapi sejauh ini kemungkinan biasanya setelah all time high akan ada koreksi. Sebaliknya juga setelah koreksi dalam biasanya akan mantul ya, biasalah volatilitas pasar dan juga saham itu dinamis. Yang jelas sekarang seperti biasanya manfaatkan momentum. Jika ada yang bisa dimaksimalkan untuk keuntungan, tentu digas ya. Jangan ditonton saja karena kita adalah bagian dari IHSG itu sendiri. Lalu juga seperti yang selalu saya tekankan bahwa cash selalu sediakan, jangan all in karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Oke, nanti kita akan bahas tentang beberapa saham swing saya yang mulai saya cicil ya. Cukup untuk yang IHSG. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.